Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir di channel kami Umroh Haji Ustadz Mufiz Afitra. Dan pada hari ini insya Allah kita akan ceritakan sedikit tentang Umroh Desember di tahun 2018. Perjalanan ketika itu kita mulai dengan penerbangan domestik dari Balikpapan ke kota Surabaya. Dan kita memang akan transit 1 hari di kota Surabaya. Dan sesampainya di hotel, kita makan siang lalu bagi kamar. Esok harinya kita kembali lagi ke Bandara Juanda yang ada di kota Surabaya untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jeddah. Dan karena proses panjang sampai kita akan berangkat, berarti kita sudah harus siap dari subuh hari. Ini adalah ketika kami masuk di dalam pesawat Lion Air menuju kota Jeddah. Dan alhamdulillah jamaah mudah untuk dibagi duduk bersama keluarganya, karena boarding pass sudah kita atur sebelum kita naik ke pesawat. Sesampainya di kota Jeddah, kita harus masuk imigrasi terlebih dahulu dan berangkat ke kota Madinah menggunakan bis. Dan tentu di sepanjang jalan kita harus mampir dulu di salah satu rumah makan yang ada di kota Jeddah untuk makan malam. Sesampainya kita di kota Madinah, kita bagi kamar lalu istirahat dan ngumpul lagi di lobi untuk sama-sama menjalani city tour dalam. Ibu-ibu ke area ibu-ibu, sedangkan bapak-bapak sholat subuh lalu melanjutkan perjalanan mengunjungi makam Nabi SAW dan pemakaman Baqi sambil mendengarkan beberapa faidah ilmu. Masjid, rumah. Makanya Nabi bilang gini, area kaflingan mulai dari rumahku sampai mimbarku adalah raudhah. Raudhah itu apa tadi? Taman-taman surga. Surga. Orang zaman sekarang mereka bilang gini, kalau aku mati nanti kuburkan di dalam masjid sini ya, karena ini kan tanahku dulu. Pesan-pesannya adalah disuruh nguburin dalam masjid. Kalau ditanya kenapa sih dikuburin di masjid, kenapa enggak kubur di umum aja? Dia bilang untuk ikut sunnah Nabi, karena Nabi kan kuburannya dalam masjid. Nah ini orang tidak mengerti sejarah. Yang benar adalah Nabi SAW itu wafat di rumahnya. Di rumahnya beliau itu ada banyak kamar-kamar. Nah beliau wafatnya di kamarnya Aisyah. Aisyah bilang ludahku bertemu dengan ludahnya Nabi. Wafatnya Nabi itu di kamarnya Aisyah, bukan di dalam masjid. Cuma masjid ini kan dulu nampung mungkin ratusan ribuan orang. Kalau sekarang kan kaum muslimin kalau sudah datang kan tidak cukup ratus ribu, juta. Sehingga kalau cuman area masjidnya cuman segitu, gimana caranya ngantri? Nah maka orang-orang di zaman dahulu dari kalangan tabi'in atau pemerintah di kalangan tabi'in mulai bikin area perluasan. Ataupun kalau kesini di zamannya Umar cuman sedikit beberapa petak saja, beberapa soft saja. Nah di zamannya pemerintah di kalangan tabi'in barulah bikin area ke arah sana. Tapi banyak para sahabat yang mengingatkan jangan sampai rumahnya Nabi masuk di masjid ya. Karena kalau sudah rumahnya Nabi masuk dalam masjid, mau nggak mau kuburnya ngikut. Nah tapi karena memang sudah mau begini, akhirnya ngeluasnya ke sana, masuklah kubur Nabi sekarang di dalam masjid. Jadi kita kalau ditanya kubur Nabi itu aslinya di masjid atau di mana? Di masjid atau bukan? Bukan. Di mana? Di dalam rumahnya Nabi, bukan di dalam masjid. Kalau ada yang mengatakan sunnah Nabi nguburin orang dalam masjid, oh salah. Nabi itu justru kuburannya di rumah. Kalau mau tahu sunnahnya Nabi, tuh Baqi. Para sahabat yang meninggal kuburannya di mana? Di sana, nggak ada yang kuburannya dalam masjid. Ya, sehingga yang benar kaum muslimin itu nguburkannya ya di dalam pemakaman kaum muslimin secara umum. Oh iya, Nabi kenapa nggak dikuburkan di sana waktu itu? Kok di dalam rumah? Jawabannya, karena para sahabat pernah mendengar Nabi dulu bilang, "Ma qabalallahu nabiyyan illa fi makanin aw fi mawdin ahabba an yudfana fih."
Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang nabi meninggal melainkan dia meninggal di sebuah tempat yang dia suka kalau dikubur di situ. Berarti Nabi suka kuburnya di mana? Di situ, di kamarnya Aisyah. Di tahun 2018 itu masih ada pameran Al-Quran di gerbang 5 Masjid Nabawi. Kalau kita masuk ke dalamnya, insya Allah kita bisa ngecas iman. Karena kita lihat bagaimana sebagian kaum muslimin mencurahkan hidup dan hartanya untuk memuliakan Al-Quran. Di antaranya ada Al-Quran yang seluruh hurufnya dijahit, dan ada Al-Quran yang seluruhnya ditulis dengan menggunakan tinta emas murni. Esok harinya kita melakukan city tour luar, yaitu ke Masjid Quba, lalu dilanjutkan dengan perjalanan ke Gunung Uhud untuk berziarah ke makam syuhada Uhud. Di hari-hari selanjutnya kita mengikuti kajian-kajian yang ada di Masjid Nabawi. Dan pada hari terakhir sebelum kita berangkat ke Mekah, kita mengadakan manasik pemantapan terlebih dahulu di Hotel Hyatt Golden untuk mengingatkan kepada para jamaah apa saja yang akan dilaksanakan sepanjang kita melakukan manasik umroh. Sesampainya kita di kota Mekah, kita makan malam, sholat berjamaah, bagi kamar, istirahat, lalu ngumpul lagi di lobi kurang lebih 1 jam sebelum sholat subuh. Dilanjutkan dengan tawaf, sa'i, dan tahallul. Sepulangnya kita dari tahallul, maka kita sarapan terlebih dahulu, lalu istirahat kembali. Karena kemarin kita kurang istirahat karena perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih 6 jam dari kota Madinah ke kota Mekah. Kita juga ada agenda city tour, yaitu perjalanan ke Gua Thur, Arafah, Muzdalifah, Mina, Gua Hira, dan belanja barang. Tapi saya tidak ingat pasti apakah ketika itu kita sempat ke Hudaybiyah, yaitu ke peternakan unta, karena tidak ada dokumentasi yang kami simpan. Di hari terakhir berada di kota Mekah setelah selesai kajian, kita sempat perpisahan, dan ini adalah satu-satunya perjalanan umroh kami yang perpisahannya masih di kota Mekah, belum pulang ke tanah air. Ragu aja. Dalam perjalanan pulang, biasanya kita selalu mampir ke Al-Baik dan makan bareng di salah satu restoran yang ada di kota Jeddah. Tapi qadarullah ketika itu kita tidak bisa mampir ke Jeddah karena sesuatu dan lain hal, sehingga kita pun beli makan di jalanan lalu dimakan bersama bandara sambil menunggu check-in kepulangan. Ini adalah ketika kami sudah sampai di kota Balikpapan dan para jamaah berpisah di kota sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belum berdoa, doanya kita sesampainya di kampung halaman ya. Mari kita baca ayibuna, taibuna, abiduna, lirabbina, hamidun. Ini doa yang disunahkan Nabi manakala seseorang pulang ke kampung. Kita bersyukur kepada Allah juga sehat-sehat dan tidak ada yang kekurangan, karena kita sampai dengan barang lengkap. Alhamdulillah, tidak perlu menggotong-gotong dari Surabaya untuk masukkan check-in ke Balikpapan. Semua sudah lewat belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam 10 hari keberangkatan kita bersama, tentu saya pasti banyak kesalahan. Mungkin ada yang bagi saya itu biasa-biasa saja, candaan saya misalnya, tapi bagi Bapak Ibu sekalian itu sesuatu yang di hati berbeda. Mungkin bahasa saya tidak cocok mungkin bagi sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang misalnya kalau saya Bugis dan yang lain bersuku Jawa. Tentu kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini, semata-mata saya lakukan demi kenyamanan bersama, supaya perjalanan kita lancar dari berangkat sampai kita pulang. Saya sangat bangga kepada Bapak dan Ibu semua, karena selama perjalanan bisa betul-betul selalu bersama. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang melarikan diri, tidak ada yang jalan sendiri, kecuali satu. Begitu juga dengan hilangnya 6 jutanya pasukan yang ketemu, lalu sempat hilang lagi, tapi ternyata ada lagi. Saya hanya bisa berpesan, yang pertama, coba ingat-ingat
selama kita di sana mungkin setengah jam sebelum azan kita sudah siap. Maka sepulangnya kita dari umrah ini, hendaknya itu terus ada sama kita sampai akhir hayat. Di sana senantiasa pergi ke masjid kan? Maka sepulangnya kita dari umrah ini, hendaklah masjid terus menjadi tempat yang ada di hati kita, 5 waktu ada di sana. Yang kedua, untuk ibu-ibu, saya hanya berpesan ketika ibu-ibu selama di sana senantiasa berpakaian syar'i, senantiasa berjilbab dan menutup aurat, maka sepulangnya dari umrah ini hendaknya senantiasa pakaian syar'i ini terus digunakan, jangan dilepas, jangan biarkan ada orang yang bukan mahram Anda, mahramnya ibu-ibu untuk melihat aurat yang ada pada tubuh kita. Untuk ibu-ibu, saya tadi ingat belum ada yang sholat maghrib dan isya kayaknya, kecuali yang haid. Maka nanti sepulangnya sampai di rumah, jangan lupa sebelum tidur untuk sholat maghrib dulu 3. Dan karena sudah sampai di Balikpapan, sudah tidak bisa qashar, berarti sholatnya setelah 3, kemudian 4. Begitu juga Pak Tahang belum sholat, berarti 3, 4 ya. Jangan langsung sampai di rumah lempar beras kuning, lupa sudah langsung ya. Bila Allah memberikan izin, kita akan ketemu lagi. Insya Allah saya akan organisir sebuah acara di mana kita bisa ketemu lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa menciptakan ukhuwah Islamiyah untuk hari-hari ke depan. Jadi seperti yang bilang Pak Ustadz tadi, siapa tahu nanti memang rencana Pak Ustadz ada reunian kita, entah apa. Jadi momen untuk kita mengunggah perasaan kita lagi yang ibadah umroh yang kemarin-kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semoga umrah kita mabrur, dan mabrur ini tercermin dari setelah kita pulang kita menjadi pribadi yang lebih baik, insyaallah. Semoga Allah mempertemukan kita lagi nanti di surga, insyaallah. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Bapak Ibu yang di Balikpapan, saya tunggu ikut kajian-kajian yang saya adakan, supaya terus menimba ilmu, terus menambah iman, karena di dalam majelis ilmu insya Allah banyak rahmat dan banyak penumbuh ilmu. Demikian, silakan bersalaman Bapak dan Ibu, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan dalam setiap kepulangan dari keberangkatan umroh itu sangat dibutuhkan. Karena sedikit atau banyak, dirasa atau tidak dirasa, kita dalam berkumpul selama sekian hari, pasti ada saja mungkin candaan yang kurang pas, yang kurang berkenan di hati. Mungkin juga ada sebagian jamaah yang membuat jengkel jamaah yang lain karena sesuatu dan lain hal. Maka untuk menggugurkan dosa-dosa dan untuk menghilangkan rasa tidak suka, kita perlu untuk bermaaf-maafan manakala kita sudah sampai ke tanah air. Oh ya, saya cerita sedikit. Umrah Desember 2018 harusnya kami menginap di Hotel Dar Iman Grand, hotel bintang 5 di jaringan Dar Iman yang ada di Jalan Ibrahim Al-Khalil. Tapi qadarullah, pesanan kami ke pihak yang ada di Makkah tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga kami dipindah ke hotel yang setaraf, yaitu Ramada, akan tetapi jaraknya agak jauh sedikit. Mungkin dari sisi kenyamanan dan jarak, Ramada tentu di bawah dari Iman Grand, meskipun secara taraf bintang dia setara. Oleh karenanya, sebagai kompensasi dari perubahan ini, kami pun mengajak para jamaah untuk reuni dengan free biaya di Hotel Sagita yang ada di Kota Balikpapan, Hotel bintang 4. Kami nginep 1 malam, ramai-ramai, kurang lebih ada 110 orang, dan setiap jamaah berhak untuk membawa keluarganya masing-masing, nginep di hotel, sarapan, berenang bareng, dan akhirnya kita pun berpisah di esok harinya. Kami doakan semoga teman-teman yang menonton video ini dan seluruh kaum muslimin dimudahkan untuk pergi ke tanah suci, mengerjakan ibadah haji, mengerjakan umroh i'tikaf, dan paling tidak umroh reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.